Indikatornya keterampilan mendengarkan itu apa kira-kira? Jenengan pernah tahu bedanya bunyi bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris ya. Membedakan bunyi sheep or sheep. Pernah dulu? Itu domba apa itu? Kapal. Itu kan keterampilan mendengarkan, membedakan bunyi. Nah, kan begitu. Kalau membaca keterampilannya apa? Mengucapkan itu mendengarkan. Jadi setelah mendengarkan contoh dia menirukan, itu mendengarkan. Kalau membaca apa? Membaca apa? Memahami informasi rinci, ya kan? Informasi rinci yang didengarkan sama yang dibaca itu berbeda kan? Jadi yang aktivitas pembelajarannya listening sama membaca reading berbeda. Nah itu yang nanti menentukan indikator ketercapaian tujuan tadi kita. Jadi aktivitas kita kembangkan dari tujuan pembelajaran tersebut. Oke? Contoh. Ini matematika ya, contoh matematika. Matematika ya. Ini aktivitas kecil-kecil ya. Kecil-kecil banget. Saya bacakan aja contoh satu. Tujuannya siswa mampu, ini tengah aja, mengukur panjang dengan satuan baku. Tujuannya siswa mampu mengukur panjang dengan satuan baku serta mengukur keliling. Ya. Nah, ini aktivitas pembelajarannya seperti apa? Aktivitas pertama, ini menggunakan nilai tempat. Yang ini kegiatan ini mengukur panjang. Aktivitasnya apa? Oh ini ya, oke. Oh yang menyajikan ya, oke. Aku gak ulang matematika. Aktivitasnya matematika apa ya? Oke. Menyajikan bilangan dan mengeneralisasi pemahaman dan membandingkan ukuran dan nilai tempat. Berarti kan ini ada 4 aktivitas ya. Aktivitas pertama, observasi. Permainan mengurutkan dengan kartu. Nah, ini kita bisa lakukan assessment formatif. Gitu. Aktivitas kedua, tes. Menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil untuk membandingkan nilai tempat. Ini bentuknya tes, assessmentnya. Oke. Aktivitas ketiga, kinerja. Kombinasi uang kertas dan koin untuk membentuk bilangan tertentu dengan menunjukkan nilai tempat. Bentuknya kinerja. Jadi dari tujuan pembelajaran kita preteli, kita uraikan aktivitas pembelajarannya. Dari aktivitas itu kita tentukan jenis assessmentnya. Itu langkahnya menentukan assessment itu. Jadi kita patokannya dari tujuan pembelajaran, kita uraikan aktivitasnya apa, jenis tesnya apa. Nah sekarang kita lihat, Bu, kalau observasi itu perlu rubrik atau skor? Rubrik, berarti alat penilaiannya rubrik. Instrumennya berarti kita siapkan rubrik pengamatan, ya kan? Yang kedua, tes nilai tempat. Bentuknya tesnya apakah
titik-titik, pilihan, nah itu ya. Nah jawaban singkat, nah uraian, nah itu kita tentukan dari aktivitas ini yang cocok bentuk tes yang mana. Nah, oke. Aktivitas ketiga, kinerja. Misalkan kinerjanya bentuknya apa? Kinerja berarti kita perlu rubrik lagi. Loh, ini apa harus dinilai semua? Tidak, dengan yang menentukan. Saya hanya akan nilai kinerjanya. Boleh. Saya hanya tesnya saja. Boleh. Tapi ini formatif loh ya, belum ke sumatif. Ini contoh mengembangkan assessment dari tujuan pembelajaran. Oke? Nah, ini contohnya di sini ada banyak. Kita lihat sumatifnya. Kita lihat sumatifnya. Sumatifnya berupa proyek. Menggambar denah rumah dengan menyertakan ukuran panjang dan satuan baku dan luas. Oh, ini untuk tujuan pembelajaran yang kedua ya, yang menghitung keliling tadi loh. Sumatifnya berupa proyek. Ini untuk yang mengukur keliling dan luas dengan satuan baku itu loh. Aktivitasnya kinerja, tes kinerja. Oke? Ini formatif semua, yang ini sumatif. Oh, yang pertama sumatifnya tes. Bentuknya tes. Oke? Ini contohnya. Proyek untuk formatif aktivitas 4 dan 5. 4 dan 5. Ini contoh yang lengkap. Bapak Ibu boleh pilih. Iya. Ya, oke. Ini contoh instrumennya. Oke. Kesesuaian penggunaan uang dengan nilai tempat. Skornya 1, 2, 3, 4. Terus nanti skor minimal, skor maksimal dibagi 100. Ini kan bisa ahli tuh ini. Menghitungnya kan sudah ya. Menghitungnya mesti sudah ahli ya. Oke. Ini namanya instrumen dengan bentuk rubrik. Nah, ini bentuk rubriknya. Oke? Berupa tes, ini contohnya. Ini namanya apa berarti? Instrumen penilaian. Ya, kalau formatif sama sumatif itu berarti jenis tesnya. Oke? Bentuknya bisa tes, bisa non tes. Ini termasuk di instrumen penilaian. Sudah jelas formatif sama sumatif. Nah, sekarang ini pas toh jam 11 selesai lagi ya. Menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke. Jadi pengolahan hasil penilaian itu dapat secara angka maupun non angka, ya kan? Non angka berarti deskripsi, ya. Kalau angka berarti kan ada skornya, ya. Oke. Terus perlu menentukan kriteria untuk memetakan ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Oke. Apa? Dalam menentukan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu tidak disarankan menggunakan angka utuh. Jadi 75, 85 tidak boleh. Bolehnya apa? Yang disarankan menggunakan deskripsi. Deskripsinya. Tapi jika dibutuhkan, jenengan boleh, tapi angkanya interval. Antara. Misalnya 75
70 sampai 85, 85 sampai 100. Itu kalau dibutuhkan, jadi kan tetap nyaman dengan angka ya. Itu pakainya interval. Oh malah bingung ya? Biar bingung. Karena apa? Karena apa? Kalau angka itu kan teks ya, kita kayak melabeli gitu. Jadi deskripsinya mana? Saya kalau dapat sertifikat kemampuan bahasa Inggris, misalkan dari tes yang pernah saya ikut itu tes IELTS, itu deskripsi semua. Jadi dikatakan proficiency speaker, seorang pembicara yang mahir itu apa deskripsinya? Jadi tidak angka, tapi nanti akan dibulatkan jadi angka. Tapi interval angka itu menunjukkan kemampuan, bukan angkanya, tapi level kemampuannya. Itu maksudnya. Pinginnya begitu. Oh, emoji. Emoticon. Oh, anu ya, kriteria ya. Oke. Nah ini, Bapak Ibu yang paling sederhana di sini. Saya beri contoh aja yang paling sederhana ya. Ini yang umum digunakan, Kelihatan nggak di sini yang di sini? Nanti PPT-nya saya berikan kok. Nah, bingung ya. Bapak Ibu tuliskan tujuan pembelajarannya. Perlu bimbingan, cukup, baik, sangat baik. Ini yang umum digunakan. Jadi perlu bimbingan itu sekian. Belum menunjukkan penguasaan kompetensi dan lingkup materi yang ada pada tujuan pembelajaran. Anak-anak di contreng perlu bimbingan, misalkan begitu loh Bu. Ketercapaian tujuan pembelajaran itu begitu. Tidak ada tidak naik kok sekarang ini. Iya. Cuma yang perlu bimbingan itu berarti perlu dia pakai. Itu sekolah harus mulai. Iya kan? Ada. Aplikasi rapornya ada. Terus ini cukup itu sedikit menunjukkan sebagian kecil. Berarti di bawah 50% ya, sebagian kecil ya. Baik, sebagian besar. Berarti di atas 50%. Sangat baik. Penguasaan pada semua atau melebihi. Semua iso atau melebihi. Itu baru sangat baik. Oke. Jadi ini sangat sederhana, sifatnya umum. Boleh digunakan. Disarankan hanya untuk pendidik untuk berlaku kembali. Jadi di awal-awal lagi untuk belajar ya. Untuk kriteria ketuntasan. Pada tahap selanjutnya. Like dan subscribe urung lah. Like dan subscribe channel Raharjo Hati. Dit. Ada apa yang berlaku?
Zaman kepala sekolah Sorting barang toh. Oh, Pak. Tapi Pak. Terakhir Kiko ta? Sesuk wis gak ta? Jumatan belum balik. Luwung jam 11. Jumatan balik. Jam 11, Pak. Gak balik mau ngurut jeman wis kamu. Ya enek ya balik sampai separo. Yo marane. Hormati KKBP ya. Oke. Ini apa lagi yang ingin dijalani? Ayo, action. Wes sak senengmu ayo. Tetap like dan subscribe channel Raharjo Ardi. Oke. Sip. Lanjut. Kita kan pembelajar sepanjang hayat ya. Iya no, ya udah. Prinsip Bu. Tentang semangat dari dia. Oke, apa? Oh, iya. Apa sekalian tempat itu? Ya patut banget. Salah tahu kata dari sepuh ini. Sip. Anu Martono nang jero. Wes. Martono nang jero.